Gue tuh ya sebenarnya menemukan ada satu hal yang sangat positif terkait Indonesia di tahun 2025. Seneng. Ada senangnya juga Indonesia di 2025. Dan ini bukan sarkas, bukan nyindir, ini beneran. Gue beneran seneng sama Indonesia di tahun 2025. Karena di tahun 2025 semuanya ketahuan. Semuanya ketahuan. Baik itu ketahuan karena terbongkar atau ketahuan karena udah pada apa adanya aja di depan publik. Kita akan ngomongin soal korupsi Pertamina yang luar biasa yang menyebabkan kerugian negara sebesar 193,7 triliun rupiah. Bahkan kata Kejaksaan Agung kerugiannya mencapai 1 kuadriliun rupiah. Selamat datang di Sila. Oke, ingetin sekali lagi, jangan lupa ya, ini perlu gue ingetin. Semua tiket, semua kota itu udah pada tutup. Sisa 2 doang, Makassar sama Palembang. Nah ini 2 tiket masih ada, beli tiketnya di mensreado.id. Gue udah mulai jalan April nih soalnya bentar lagi. Ini kan gue lagi di New York, nanti gue akan ke Jakarta. Kemudian gue akan mulai jalanin tour. April sampai dengan Agustus akan jalan di etape Indonesianya. Bogor, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Medan habis. Nggak ada penambahan, nggak akan ada penambahan tiket dan penambahan show. Jakarta udah habis juga untuk periode pre-sale, tapi masih ada kuota untuk periode normal. Semuanya dari Diamond sampai Silver akan buka lagi dengan harga yang lebih mahal dan jumlah yang lebih sedikit. Karena udah 70% terjual tuh. 10.000 nih guys. Nah, siap-siap untuk beli tiketnya tanggal 10 Mei 2025. Tanggal tersebut dibukanya jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di mensreado.id, termasuk penjualan tiket live streamingnya untuk show Indonesia Arena saja, yang lain gak ada live streamingnya. Tiket live streamingnya seharga Rp300.000. Lu bisa beli tiket tersebut di tanggal 10 Mei juga di mensreado.id. Balik ke pernyataan gue. Gue tuh seneng karena banyak hal yang dulu tersembunyi sekarang tuh terungkap. Tadi gue bilang ada yang terungkap karena kebongkar kayak kasus korupsi Pertamina ini. Ada juga karena orangnya udah pada gak sembunyi-sembunyi lagi. Kayak Bu Mega yang secara terbuka bilang minta sejumlah menteri kalau nggak mau minta dibanyakin menteri. Karena partainya aja yang pengen, bukan karena kebutuhan rakyat. Minta aja, minta. Atau Pak Bambang Pacul yang bilang ya kita mah gimana bos-bos yang di atas. Korea-Korea ini emang ngikutin bos yang di atas. Dulu orang nggak ada yang ngaku bahwa apapun pergerakan para anggota DPR itu adalah karena arahan pimpinan partai. Semuanya juga ngaku untuk kepentingan rakyat. Kalau sekarang terbuka deh. Termasuk Pak Prabowo sendiri yang ngomong nggak akan cawe-cawe di pilkada. Tapi kemudian secara terbuka rilis surat untuk mengarahkan orang memilih. Terus bikin video untuk mengarahkan memilih. Udah ngaku aja gitu, udah terbuka. Termasuk praktek korupsi Pertamina ini. Kenapa gue happy? Karena untuk orang yang datang, usia gue kan 45 ya. Nanti Juni 46. 4 tahun dari sekarang umur gue 50, gokil. 50, daddy ganteng. 50 tahun. Orang yang ada di angkatan gue dan sekitarnya, artinya 10 tahun ke atas, 10 tahun ke bawah, itu nggak heboh dengan korupsi Pertamina. Nggak heboh. Angkatan gue mah udah, ketika kasus itu muncul tuh lebih, responnya tuh lebih kayak, ya, kita juga udah tahu gitu. Beneran ini, kenapa? Karena angkatan gue tuh masih ingat Ibnu Sutowo dan anaknya Adi Guna Sutowo serta Ponco Sutowo. Kalau Anda Genzi mendengar kata Sutowo, Anda hanya tahu Indra Guna Sutowo, suaminya Dian Sastro. Cucunya memang. Tapi angkatan-angkatan gua 10 tahun ke atas, 10 tahun ke bawah itu masih ingat Ibnu Sutowo.
Ibnu Sutowo tuh di rut pertama Pertamina. Pertama, dia mungkin dari tahun 50-an sampai 70-an. Bokap gue itu, bokap gue kan electrical engineer. Yang sangat, gue sering cerita beliau sangat pintar. Beliau kuliah di UGM dari beasiswa, belum kelar di UGM dapat beasiswa di ITB. Belum kelar di ITB dapat beasiswa di Tokyo Denki University, electrical engineering. Beliau nih orang pintar lah. Terus ketika balik ke Indonesia kerja di perminyakan. Bokap gue tuh kerja di Ayapko, terus Caltech kalau nggak salah, apa Chevron, kayaknya Caltech deh. Dan bokap gue itu adalah salah satu orang yang diuntungkan atas oil boom yang terjadi di tahun 70-an. Oil boom itu signifikan sekali dampaknya di perekonomian Indonesia. Karena sebelum oil boom terjadi di tahun 70-an, Indonesia itu cuman punya orang kaya dan orang miskin. Tanya ekonom. Kelas menengah Indonesia lahir di era oil boom tahun 70-an. Tahun 70-an lah era di mana kelas menengah bermunculan beserta dengan bisnis-bisnis yang mengakomodir kepentingan kelas menengah. Di tengah pusaran oil boom tersebut ada Pertamina. Pertamina, direktur utamanya adalah Ibnu Sutowo. Beliau ini adalah, tolong koreksi kalau gue salah ya. Kalau gue nggak salah beliau itu TNI tapi dokter, kayak dokter TNI, dokter ABRI gitu kalau nggak salah. Jenderal juga hitungannya, yang dekat sama Soeharto. Nah, Ibnu Sutowo oleh Pak Harto megang Pertamina. Dan pada masa itu sudah sangat terkenal. Ibnu Sutowo ini kayaknya bukan main, mobil Rolls Royce. Wah gila lah, gila kekayaannya luar biasa. Dan sampai pada akhirnya waktu itu Pertamina bangkrut atau seminimalnya tuh tidak mampu untuk membayar hutang. Jadi dia nggak kunjung bayar hutang pada jatuh tempo. Pas dicek ternyata hutangnya lebih besar daripada yang disangka semua orang. Akhirnya dia diturunkan dan semua orang tuh curiga tata kelola Pertamina tuh udah kayak perusahaan keluarga di era Pertamina ini. Pada akhirnya Ibnu Sutowo itu nggak pernah dipenjara dan nggak pernah dinyatakan bersalah. Anaknya bahkan Adi Guna Sutowo, yang kalau lo masih ingat ada kasus penembakan di Hotel Hilton. Singkat aja, Adi Guna Sutowo lagi di klub di Hotel Hilton, sekarang Sultan. Terus I would say probably he wasn't himself. He was probably high. Terus dia bersama dengan seorang perempuan, terus dia ngasih perempuannya, tolong bayar ini semua mobil pakai kartu kredit. Kartu kreditnya decline. Terus dia marah, cause I guess he was not being himself. Dia marah terus nembak, dar. Meninggal. Dia meninggal, masa membal pelurunya. Meninggal dunia. Dan di penjara sekarang Adi Guna Sutowo udah meninggal. Terus Adi Guna Sutowo bersama dengan Ponco Sutowo itu megang Hotel Sultan, Hotel Hilton sekarang Sultan. Kalau Ponco Sutowo setahu gue sih masih hidup, sudah tua. Tapi itu adalah keluarga yang duitnya tuh duit kaya dari dicurigai Pertamina. Nah jadi dari dulu sampai sekarang orang-orang tuh udah tahu Pertamina ini tidak dikelola dengan baik. Dari kali pertama, direktur utama pertama, lu bayangin. Direktur utama pertamanya udah langsung korup. Orang-orang di angkatan gue tahu seperti apa Indonesia era sebelum dimulai dari nol. Era sebelum ada Shell, sebelum ada Petronas, do you remember this one, Petronas, dan SPBU lain. Dulu itu cuma ada Pertamina. Aduh, itu adalah, kalau orang pernah keluar negeri dan tahu gimana rasanya isi bensin di luar negeri, terus balik ke Indonesia itu pasti akan ngerasa, gila gini banget nih SPBU gue gitu. Baru ketika diizinkan untuk ada SPBU lain, dari brand lain, baru ada kelihatan kayak mau bersaing gitu. Jadi dari nol, mulai dari nol, ada senyum, toilet lebih baik, buset dah. Dulu toilet-toiletnya SPBU Pertamina itu hampir seburuk toilet yang ada di film Trainspotting.
tidak banyak yang tahu lagi. Ada deh. Film Trainspotting, worst toilet in England. England apa Scotland? England kalau gue nggak salah. Buruk sekali lah. Jadi kami semua angkatan-angkatan tuwir itu nggak kaget. Udah tahu. Mungkin kagetnya adalah pada akhirnya terungkap juga. Nah, seperti yang lo tahu, kasus korupsi Pertamina ini kan besar sekali. Dan publik itu tertangkap perhatiannya atas jumlah korupsi yang gila-gilaan. 193,7 triliun, bahkan katanya Kejaksaan Agung sampai 1 kuadriliun, angka hayal. Tapi fokusnya kemudian jadi berantakan, karena kan gitu ya, great minds discuss ideas, average mind discuss events, small minds discuss people. Atas kejadian yang sama, tiap orang tuh punya kapasitas yang beda-beda untuk berkomentar. Yang pinter komentarnya beda sama yang biasa-biasa aja sama yang nggak ngerti. Gue ada di level yang biasa-biasa aja. Jadi gue, terutama di konten Sila ini, tidak akan ngebahas soal apakah ini oplosan atau enggak. Ini oplosan tahu. Terus kan dari Pertamina kan bilang, bukan oplosan, teknisnya tuh emang gitu, emang ada campurannya gitu. Terus apa orang katanya Kejagung oplosan, nih Kejagung bilang oplosan, terus kan simpang siur ya. Gue nggak mau terlibat di situ dan nggak mau berpura-pura seakan-akan gue ngerti, hanya bermodalkan baca 1, 2, 3, 4, 5 artikel atau ngelihat 1, 2, 3, 4, 5 konten yang ada di sosmed. Karena ntar jatuhnya the death of expertise gitu. Jatuhnya kayak, lu tau nggak, ada kejadian heboh banget, ada orang moto, petugas yang benerin pesawat naruh lakban di sayap pesawat. Jadi ada sayap pesawat di lakban gitu, terus difoto, terus gila, gue nggak mau naik pesawat ini. Masa cara ngebenerinnya dengan di lakban? Rame banget. Sampai akhirnya seluruh ahli aviasi, aviation expert bilang bahwa, apaan sih lu? Itu bukan lakban yang lu pakai di rumah, itu lakban beda dan emang selalu dipakai. Lakban itu selalu dipakai dan itu bukan untuk nempel pesawat supaya sayapnya nggak copot. Ya ada beberapa hal yang bisa ditutup pakai kayak gitu. Ujung-ujungnya itu adalah praktek yang sangat normal. Selama ini pesawat-pesawat yang kita terbang juga ada lakban begituannya. Cuman the death of expertise. Orang nggak ngerti apa yang dia lihat, dia ngelihat sesuatu dikaitkan dengan apa yang dia pahami saja. Dia nggak punya pemahaman dan pengetahuan di atas itu, sehingga penilaiannya salah. Ini yang gue khawatirin terhadap istilah oplosan. Karena bahkan Pak Ahok di salah satu wawancara juga dismissive terhadap, sebenarnya bukan oplosan itu tuh sebenarnya. Nah, jadi gue nggak mau ngomong ke situ. Dan kita sebenarnya nggak perlu untuk tahu sampai ke situ. Gue tuh bikin video ini untuk mengajak kita ngelihat ini dari perspektif yang lebih positif. Gue tuh selalu ditanya sama orang kan, enakan zaman dulu ya Mas Panji, nggak ada korupsi. Sekarang kepala daerah korupsi, menteri menjabat korupsi, pimpinan partai korupsi. Wah gila suram banget gitu. Termasuk Pertamina korupsinya gede nih kan, 1 kuadriliun. Nah gue tuh pengen coba untuk ngajak kita ngelihat dari sudut pandang yang lebih beda. Dan harus gue akui sudut pandang yang lebih positif. Karena zaman dulu tuh bukan nggak ada korupsi. Zaman dulu korupsi nggak ketahuan. Kalaupun ketahuan nggak diberitakan. Kalau diberitakan dibongkar. Kalau nggak dibongkar dibungkam. Itu yang terjadi zaman dulu. Media-media itu dibredel zaman dulu. Kayak Tempo gitu. Dibredel. Mau mencoba untuk mengungkap korupsi dibubarin. Dulu nggak ada sosial media. Adanya media-media. Media-media ini kan kerja atas izin yang diberikan pemerintah. Jadi kalau misalnya pemerintah nggak suka ngelihat media-media kelakuannya kayak gini, dicabut izinnya. Jadi sebenarnya bersyukur. Yang kita perlu tahu adalah ada tata kelola yang berantakan sekali di Pertamina. Sehingga 193,7 triliun kerugiannya. Nama-namanya perlu kita cermati. Afiliasinya perlu kita cermati. Afiliasi berarti ini kaitannya ke siapa-siapa aja pejabat ya. Ini kaitannya ke siapa-siapa aja nih ya, orang politiknya. Itu yang perlu kita cermati. Dan kita mesti pantau terus kasusnya karena Dirut minta maaf. Tapi minta maaf apa sih? Ya
apa gitu. Pak Erick Thohir juga akan mereview total tata kelola. Pak Erick Thohir ini pusing lah nih Pak Erick Thohir. Belum kelar soal Sritex ya. Soal Sritex. Berapa 8.000 karyawan di PHK karena Sritexnya tutup. Walaupun sekarang katanya ada investor yang mau masuk tuh. Jadi mungkin yang kena PHK bisa masuk lagi. Jadi kayaknya asetnya dialihkan. Mungkin ya, gue juga nggak ngerti. Asetnya dialihkan, berdirilah perusahaan baru, PT baru pakai aset-asetnya Sritex sehingga 8.000 orang ini nggak perlu kena PHK. Gue bisa ngeliat ada pressconnya, Pak Erick Thohir berdiri di samping. Belum selesai pusing mikirin ini. Erick Thohir masih harus pusing mikirin BUMN-nya dia yaitu Pertamina. Belum dia mikirin timnas. Pusing lagi. Makanya ngapain sih ngurusin PSSI. Tapi yang mesti dicek sekarang adalah kelanjutan dari kasusnya. Kita mah memantau dan menjaga dan memastikan bahwa proses hukumnya berjalan dengan benar. Ini karena gila-gilaan banget. Proses hukumnya berjalan dengan benar. Proses hukumnya berjalan dengan adil. Mereka yang bersalah, mereka yang bertanggung jawab dijatuhi hukuman yang setimpal. Udah, sampai situ aja. Karena buat kita, kemajuan Indonesia itu udah signifikan sekali dengan terungkapnya kasus ini, terlebih lagi dengan dihukumnya orang-orang yang terlibat di kasus ini. Sisanya menurut gue, perdebatannya kalau nggak ngerti soal teknis, nggak perlu ke sana. Karena buat orang yang nggak ngerti ya, sangat mudah untuk memahami, bensin ini sama bensin ini dioplos kemudian dijual harga segini, anjing, salah dong gue gitu. Rusak dong mobil gue gitu. Ada banyak nih perdebatan di sini. Ada yang bilang, enggak kok buktinya kalau emang oplosan kenapa mobil lu nggak rusak? Harusnya mobil lu rusak karena oplosan. Enggak kan? Bukan kan? Nah, jadi panjang lebar. Jadi nggak perlu gitu. Kenapa itu rame? Karena itu doang yang orang ngerti. Orang ngerti oplosan. Orang ngerti ngoplos tuh orang ngerti. Tapi di atas itu orang sulit untuk memahami. Kayak yang gue bilang, great minds discuss ideas, ranahnya di ranah kenapa ya korupsi gitu. Dia punya kemampuan untuk berpikir, makanya dia bikin diskusi ke arah situ atau yang dia baca, yang dia pikirkan adalah soal kenapanya, soal gagasannya. Beberapa orang cuma bisa ngomongin kejadian doang. Beberapa lagi cuma bisa ngomongin orang doang. Nah, tiap kapasitas otak tuh punya kemampuan tersendiri untuk memahami sebuah isu. Nah, makanya menurut gue daripada kita ngomongin sesuatu yang tidak kita pahami, habis itu kita menyebarkan sesuatu yang salah hanya karena ranah berpikir kita ngertinya itu, ya mendingan kita fokus kepada yang jelas-jelas aja. Karena kita masih punya banyak yang mesti difokusin. Case in point, Danantara. Ada yang bilang, korupsi Pertamina ini untuk mengalihkan isu terhadap Danantara yang luar biasa. Ada yang bilang, Danantara ini, artinya ada yang menyuruh kita untuk fokus ke Danantara aja, nggak usah mikirin soal Pertamina karena ada pengalihan isu. Padahal orang-orang itu punya kepentingan agar publik nggak fokus pada Pertamina. Jadi sebenarnya dua-duanya itu penting. Danantara penting, korupsi Pertamina itu penting. Nggak semua kasus tiba-tiba muncul adalah pengalihan isu. Nggak semuanya, kadang iya tapi nggak semuanya juga. Nah, berhubung banyak yang kita mesti kawal, belum makan bergizi gratis, belum soal efisiensi pemerintah, debatnya kita sudahi aja di hal-hal yang tidak kita pahami. Udah kita pantau apa yang kita mesti pantau, kita ikutin apa yang kita bisa pahami. Pokoknya, percayalah, datang dari era di mana korupsi itu disembunyikan, datang dari era di mana korupsi itu tidak pernah diberitakan, datang dari era di mana korupsi tidak pernah terbongkar. Bersyukurlah dengan posisi Indonesia sekarang. Dan berdoalah supaya kita terus bergerak ke arah yang benar. Seperti biasa, silakan tulis di kolom komentar apakah ini perlu dirilis atau tidak. Sekian dulu, kita ketemu di sila berikutnya. Bye-bye.